Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas manajemen 21 gabungan yang beranggotakan saya sendiri, Faradila Rahma, Tatri Amanda, Rosa Rahel, Rizky Hasanah, dan Sylvia Pratiwi. Di sini kami akan membahas tentang organisasi lingkungan pada ROTIO. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang saya akan lingkungan. Organisasi terdiri dari berbagai elemen yang dapat mempengaruhi strategi keputusan dan organisasi-organisasi tersebut. Ketika kita berbicara tentang organisasi environment, kita biasanya merujuk pada kombinasi dari lingkungan eksternal dan internal yang bersama-sama membantu konteks organisasi. Organisasi harus mampu beradaptasi dan merespon dengan baik terhadap dinamika dalam lingkungan mereka untuk mencapai kesuksesan jangka panjang, penilaian dan pemahaman yang baik tentang lingkungan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tantri Amanda. Baik, selanjutnya adalah organisasi. Organisasi adalah kunci untuk pengambilan keputusan strategis yang efektif pada ROTIO. Berikut penjabaran dari faktor-faktor tersebut. Yang pertama adalah lokasi lingkungan fisik. Pertama, merujuk pada lokasi geografis tempat ROTIO beroperasi. Bandar Lampung adalah lingkungan fisik yang mempengaruhi outlet ini. ROTIO mampu menunjukkan eksistensinya sebagai brand roti yang begitu digemari oleh masyarakat. Brand ROTIO berkembang menjadi lebih besar dengan berhasil membuka cabang sekitar 480 cabangnya di seluruh wilayah Indonesia. Biasanya ROTIO sendiri dapat kita jumpai di mal atau stasiun tertentu. Kedua, berdirinya ROTIO, yaitu satu manajemen di bawah kompetitor Roti Boy dengan pemilik brand Roti Boy dari Malaysia. Analisis kompetitif membantu ROTIO untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing serta mengembangkan strategi untuk bersaing secara efektif. Ketiga adalah regulasi pemerintah outlet ROTIO. Harus mematuhi berbagai regulasi dan aturan yang diberlakukan pemerintah. Ini termasuk peraturan kesehatan makanan izin, usaha perpajakan, dan standar lingkungan. Kepatuhan terhadap regulasi ini penting untuk regulasi yang legal dan berkelanjutan, yang kedanis di Bandar Lampung. Keempat, ROTIO perlu mempertimbangkan kualitas mencakup cara menyajikan makanan, pilihan menu, serta pengaturan suasana outlet. Menghormati budaya lokal dapat meningkatkan daya tarik dan penerimaan oleh komunitas setempat. Kelima, ada inovasi dan kreativitas outlet. Perlu berinovasi dan kreatif dalam mengembangkan menu dan pengalaman bagi pelanggan. Konsumen ini melibatkan eksperimen dengan bahan makanan baru, menciptakan hidangan unik, serta merancang promosi dan layanan yang menarik. Bagi pelanggan, inovasi adalah kunci untuk mempertahankan minat pelanggan. Yang keenam adalah konsumen. Konsumen adalah elemen penting dalam lingkungan organisasi sebuah outlet ROTIO. Outlet ini perlu memahami preferensi, perilaku, dan kebutuhan konsumen. Mereka ini termasuk pemahaman tentang apakah konsumen lebih suka makan di tempat atau memesan untuk dibawa pulang, serta tingkat harga yang dapat mereka bayar. Restoran harus selalu berusaha memberikan pengalaman positif kepada konsumen untuk mempertahankan dan meningkatkan basis pelanggan. Yang terakhir adalah supplier atau pemasok, pihak yang menyediakan bahan makanan dan produk lainnya yang dilakukan oleh outlet-outlet RTO harus menjalin hubungan yang baik dengan pemasok mereka. Hal ini melibatkan kualitas bahan, harga, dan waktu pengiriman dan bahan makanan yang disediakan. Hubungan yang baik dengan pemasok dapat memastikan ketersediaan bahan makanan berkualitas dan harga yang kompetitif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sylvia Pratiwi. Lalu ada model perspektif sistem terbuka dalam konteks organisasi restoran ini mengacu pada konsep bahwa restoran adalah suatu sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya dengan mengambil input kemudian memprosesnya dan kemudian menghasilkan output model perspektif. A. Input organisasi, yakni untuk mengidentifikasi proses input dalam organisasi restoran, kita perlu mempertimbangkan berbagai komponen utama seperti bahan baku, uang, dan modal sumber daya manusia, informasi dan pengetahuan pelanggan organisasi,
jasa, serta persediaan. Yang pertama yaitu ada bahan baku. Bahan baku adalah salah satu input utama dalam operasi restoran yang mencakup segala hal dari bahan makanan, kemasan, hingga bahan kimia dan perlengkapan yang digunakan dalam proses memasak dan juga menyajikan makanan tersebut. Yang kedua ada uang dan modal, maksudnya di sini uang dan modal adalah modal finansial yang termasuk uang tunai, pinjaman, atau bahkan investasi awal yang merupakan suatu input yang diperlukan untuk menjalankan operasi restoran tersebut. Uang digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji, biaya operasional, dan juga investasi dalam pengembangan restoran. Dan yang ketiga ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini yang dimaksudkan adalah koki, pelayanan manajer, dan juga staf layannya yang bekerja di restoran tersebut. Mereka adalah input yang sangat penting karena mereka melakukan proses persiapan makanan, pelayanan pelanggan, dan manajemen operasional restoran. Keempat, ada informasi dan pengetahuan. Hal ini mencakup mengenai informasi tentang tren makanan, profesi pelanggan, dan data penjualan dan pengetahuan tentang operasi restoran yang merupakan input penting yang digunakan dalam mengambil keputusan restoran. Informasi ini dapat membantu restoran dalam menyusun menu, merencanakan promosi, dan mengelola persediaan. Kelima, ada pelanggan organisasi jasa. Maksudnya adalah pelanggan merupakan sumber daya eksternal yang sangat penting dalam model sistem terbuka. Mereka memberikan input berupa pesanan makanan, pengeluaran, dan pendapatan melalui pembelian makanan dan minuman yang ada di restoran tersebut. Yang keenam, ada persediaan. Persediaan ini melibatkan stok bahan baku, makanan siap saji, minuman, dan perlengkapan lainnya. Dengan memahami tingkat persediaan dan juga pengolahan dengan baik adalah kunci dalam menjaga operasi restoran agar selalu berjalan dengan lancar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rachel. Dalam model sistem terbuka ini, organisasi restoran tidak hanya mengambil input dari lingkungan eksternal saja, tetapi juga dapat menghasilkan seperti hidangan yang disajikan kepada pelanggan, layanan yang memuaskan, dan juga laporan keuangan suatu restoran. Keseluruhan sistem restoran ini harus dirancang dan juga dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bisnis dan juga memenuhi kebutuhan pelanggan. Konversi dalam dunia restoran. Di bidang SDM yang dimana konteks ini mengacu pada transformasi bahan baku, modal, sumber daya manusia, dan informasi adalah salah satu produk dari layanan yang disajikan kepada pelanggan. Berikut adalah identifikasi proses input organisasi dalam dunia restoran. Yang pertama, ada bahan baku yang dimana hal ini mencakup semua bahan-bahan makanan ataupun minuman yang sering digunakan dalam proses memasak dan penyajian. Hal ini termasuk dalam bahan baku tepung, susu, mentega, dan telur. Poin kedua adalah proses input yang dimana melibatkan penerimaan, penyimpanan, persiapan, dan penggunaan bahan baku untuk menciptakan hidangan. Ketahui, mesin dan peralatan sering digunakan di restoran untuk berbagai tahap seperti pemanggangan dan penyajian makanan. Poin kedua adalah proses input yang dimana melibatkan pemeliharaan dan penggunaan peralatan dengan efisien. Dan poin yang ketiga yaitu termasuk uang dan modal, yang dimana modal diperlukan untuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, serta penyewaan tempat dan operasional restoran. Proses ini mencakup manajemen keuangan dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan modal. Poin keempat adalah sumber daya manusia, seperti yang sering kita ketahui adalah SDM, yang dimana karyawan restoran adalah aset berharga yang mereka libatkan dalam semua aspek operasional termasuk untuk memasak, melayani pelanggan, dan mengelola restoran. Proses input melibatkan pelatihan dan manajemen karyawan. Dan poin kelima, ada informasi dalam bidang SDM. Yang pertama mencakup informasi untuk mengenai manajemen sumber daya manusia seperti jadwal kerja, penggajian karyawan-karyawan, serta evaluasi karyawan dan kepatuhan terhadap peraturan pemburuan atau sering dikatakan penting dalam dunia operasional restoran. Proses input mencakup pengumpulan data analisis
analisis data dan pemanfaatan informasi untuk mengambil keputusan yang tepat. Secara keseluruhan dapat kita simpulkan, konversi dalam dunia restoran adalah proses-proses menggabungkan semua elemen ini untuk menciptakan pengalaman yang baik dalam dunia makanan yang berkualitas untuk pelanggan sambil menjaga efisiensi operasional dan keuangan yang baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizkia Has. Selanjutnya, output dari restoran dapat mencakup beberapa hal yang berbeda, tergantung pada konteksnya. Restoran memiliki berbagai hasil produksi atau output yang penting untuk operasinya, seperti roti yang merupakan hasil produksi utama dari restoran. Restoran menyediakan berbagai pilihan roti kepada pelanggannya. Roti yang disajikan dapat berupa roti berbagai rasa, sehingga kualitas produk tersebut sangat penting untuk kesuksesan restoran. Yang kedua yaitu pelayanan pelanggan. Restoran harus memberikan pelayanan pelanggan yang sangat baik untuk memastikan bahwa pelanggan memiliki pengalaman positif dan cenderung untuk kembali. Cara pelayanan pelanggan yaitu meliputi keramahan, kecepatan, dan efisiensi dalam melayani pelanggan. Output yang ketiga itu restoran harus memiliki fasilitas yang memadai. Output selanjutnya yaitu pendapatan. Restoran menghasilkan pendapatan dengan menjual roti berbagai macam rasa kepada pelanggan. Restoran harus menetapkan harga yang wajar dan sesuai dengan kualitas produk dan layanan yang diberikan sehingga hasil produksi yaitu kunci yang digunakan untuk mengukur kesuksesan restoran. Yang terakhir yaitu output pemasaran dan promosi restoran. Menggunakan berbagai strategi pemasaran dan promosi untuk menarik pelanggan menggunakan media sosial seperti Instagram, sehingga output dari restoran dapat dievaluasi dan ditingkatkan melalui berbagai cara seperti dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan memperbaiki fasilitas restoran. Output dari restoran harus efisiensi dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mempertahankan keberlangsungan bisnis restoran, serta menciptakan citra dan reputasi restoran di mata pelanggan. Selanjutnya, langkah yang berguna bagi manajer untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam sebuah restoran adalah dengan mengoptimalkan proses pengubahan. Ini dapat melibatkan penyederhanaan proses manajer, dapat menganalisis proses pembuatan dan persiapan roti untuk mengidentifikasi ketidakefisienan dan menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu. Ini dapat membantu mengurangi waktu tunggu pelanggan dan meningkatkan jumlah makanan yang dapat disajikan dalam periode waktu tertentu. Kemudian, kedua, pelatihan karyawan. Manajer dapat memastikan bahwa karyawan terlatih dengan baik dalam teknik memasak, keamanan, dan pelayanan pelanggan. Ini dapat membantu meningkatkan kualitas makanan dan pengalaman pelanggan. Secara keseluruhan dan yang terakhir, memantau kinerja manajer dapat melakukan indikator kinerja seperti kepuasan pelanggan. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa restoran beroperasi secara efisien dan efektif dengan fokus pada mengoptimalkan proses pengubahan. Manajer dapat meningkatkan kualitas makanan, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya dapat mengarah pada peningkatan efektivitas organisasi yang lebih besar. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.